anak-anak, jumpa lagi bersama saya Miss Rosa dan Miss Devi. Hari ini kita akan belajar tentang menulis dan membaca bilangan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang mengenal bilangan, tetapi tidak ada angka nolnya kan? Hari ini kita akan belajar menulis dan membaca bilangan yang ada angka nolnya. Tujuan belajar kita hari ini adalah supaya kalian dapat menulis dan dapat membaca bilangan. Nah, perhatikan contoh yang pertama. Ayo, kemarin masih ingat tidak kotak yang paling besar paling depan? Lalu ada kotak kedua, kotak ketiga, dan kotak keempat. Kenalan namanya apa? Kita ulang kembali ya. Di sini ada angka 1, 0, 0, dan 0. Nah, kemarin di kotak belakang kalau kita kenalan ini namanya satuan. Ini puluhan, ini ratusan, dan ini ribuan. Nah, terus cara bacanya gimana dong, Miss? Kan ini 000. Nah, perhatikan ya. Angka 1 di sini. Angka 1 di sini kemarin cara bacanya bagaimana ya? 1 ini namanya ribuan. Berarti cara membacanya adalah 1000. Bukan. Dibaca 1000. Nah, nolnya bagaimana? Ya udah, 0 puluhan, 0 ratusan tidak usah kita tulis. Di sini puluhannya juga 0, tidak usah kita tulis. 0 satuannya tidak usah ditulis. Berarti angka 1000 dibaca 1000. Paham? Kita ke contoh kedua. Contoh kedua. Di sini satuannya angka berapa? 0. Puluhannya 0. Ratusannya 0 juga. Ribuannya 2. Nah, kalau ribuannya 2 dibaca berapa? An-nya ditutup jadi 2000. 2000. Nolnya nggak usah ditulis, nggak ada. Jadi angka 2000 dibaca 2000. Contoh ketiga. Wow, angkanya lebih besar. Ada angka 4000. Satuannya 0, puluhannya 0, ratusan 0, ribuannya 4. Berarti kalau ribuan an-nya ditutup dibaca ini angka berapa? 4. Kita tulis 4. Nah, kemarin ribu an-nya ditutup. Berarti yang ditulis hanya 1000. Berarti 4000 dibaca 4000. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan komen ya kalau mau bertanya. Nah, kita akan belajar contoh kedua. Contoh pertama tadi bilangannya seperti ini. Nah, di contoh kedua ini Miss akan mengambil bilangan yang berbeda. Contoh yang kedua seperti ini. Nah, coba diamati apa perbedaannya. Ya, perbedaannya ada pada letak nolnya. Jika contoh yang pertama nolnya ada 3, maka dibaca 1000. Nah, kita akan belajar jika nolnya ada 2 di bagian belakang, maka dibacanya apa ya? Kita akan belajar. Nah, kita akan kenalan dulu nama bilangan-bilangan ini. Bilangan 0 yang terakhir ini namanya satuan. Bilangan 0 di depannya ini namanya puluhan. Nah, di sini ada angka 5, ini namanya ratusan. Dan di depan ada angka 1, itu namanya ribuan. Nah, triknya adalah 0 yang di belakang ini tidak usah dibaca. Jadi, kita mulai membacanya dari awal. Dari awal ada angka 1. Nah, 1 itu dibaca 1000. Nah, kita lihat angka kedua. Angka kedua yang menempati ratusan adalah angka 5. Nah, kita akan membacanya berarti 5
Karena di belakangnya angka 0 jadi tidak dibaca, jadi kita teruskan saja. Ini adalah 500. Maka bilangan ini dibaca 1500. Nah, kita akan lihat contoh yang kedua. Angkanya seperti ini. Kita akan lihat lagi. Ini satuan, ini puluhan, ini ratusan, dan ini ribuan. Ribuannya itu ada angka 3. Berarti kita tulis 3000. Dan di angka selanjutnya ada 6. Angka di belakangnya 00. 00-nya tidak usah dibaca, berarti di sini 6-nya bisa dibaca 600. Nah, bilangan ini dibaca 3600. Nah, selanjutnya ada contoh yang ketiga. Angkanya lebih besar. Nah, coba dilihat dulu angka paling depan. Ada angka 5, 2, dan 00. Maka bilangan ini dibaca apa anak-anak? Benar. 5.200. Jadi angka di atas dibaca 5.200. Kita akan masuk ke contoh selanjutnya. Di sini Miss memiliki dua bilangan. Dua bilangan ini sama-sama ada angka 1, angka 5, dan angka 0. Tetapi coba kalian perhatikan, apa yang berbeda? Benar, yang berbeda adalah letak 0. Di sini 0-nya sama-sama jumlahnya 2. Namun yang di sini itu 0-nya berada di belakang, sedangkan yang di sini ada di belakang, ada di tengah. Nah, kita akan belajar bagaimana cara membaca jika posisi 0-nya seperti ini. Kembali kita akan mengenal letak-letak bilangannya dulu. 1 ini kemarin posisi paling besar kotaknya nilai tempatnya berapa? Ribuan. Lalu 0 ada di ratusan, 5 ada di puluhan, dan 0 ada di 1. Sekarang kalau satunya nilai tempatnya 1000 di ribuan, berarti dibaca 1000. Bukan, dibaca 1000. Nah, di belakangnya ada angka 0. 0 ini menempati tempat ratusan. Karena di sini 0, berarti ya udah kita nggak usah baca, nggak usah tulis di sini 0. Sekarang kita ke belakangnya. Ada nilai tempatnya yaitu puluhan. Kalau 5 berada di nilai tempat puluhan, berarti ini dibaca 5. 0-nya gimana, Miss? Ya udah nggak usah ditulis. Berarti angka 1050 dibaca 1050. Yuk diperhatikan. Contoh selanjutnya. Wow, angkanya lebih besar. Di sini angka satuannya 0. Di nilai tempat puluhannya ada 2. Nilai tempat ratusannya ada 0. Dan ribuannya ada angka 2. Berarti cara bacanya adalah ini angka berapa? 2. Ditulis 2. Nilai tempatnya tadi kalau paling besar kemarin apa ya? Ribuan. Kalau an-nya ditutup berarti tinggal 1000.
Lalu di belakangnya ada 0, berarti nggak usah dilewatin aja, nggak usah ditulis. Lalu di belakangnya ada 2 lagi. 2 ini menempati nilai puluhan, berarti ditulis 2 puluhan, kalau an-nya ditutup jadi puluh. Satuannya nggak usah ditulis 0 lagi. Jadi cara membaca 2020 adalah 2020. Contoh selanjutnya. Oh, angkanya lebih besar. Ada angka 3, 0, 2, 0. Nah, satuannya angka berapa? 0. Puluhannya 2. Ratusannya 0. Ribuannya 3. Nah, sekarang kita tulis ini angka berapa? Tulis 3. Tadi dia menempati nilai ribuan. Nah, nilai ribuan kalau an-nya kita tutup berarti kita tulis 1000. Ratusannya 0, Miss. Ya udah, nggak usah ditulis. Lalu di belakangnya ada nilai puluhan. Berarti ini angka berapa? Ditulis 2. Nilai tempatnya kalau di depan satuan adalah puluhan. Ditutup an-nya jadi 20. Nolnya ditulis? Nggak usah. Berarti 3020 dibaca 3020. Coba diperhatikan. Nah, kita akan melihat contoh yang tadi. Nah, dari contoh ini kita akan membandingkan dengan angka yang selanjutnya akan diberikan. Seperti ini. Ada perbedaan? Ada. Coba dilihat letak nolnya. Yang ini letak nolnya ada di tengah dan paling belakang. Di sini ada nolnya di tengah. Nah, bagaimana cara membaca nol yang ada di tengah? Yang ada di nilai ratusan dan ada di nilai puluhan. Kita akan coba membacanya. Nah, kita lihat dulu. Ribuannya ada 1, ratusannya ada 0, puluhannya 0, dan satuannya 2. Nah, cara membacanya seperti yang tadi. Angka 0 itu tidak usah dibaca. Berarti untuk membaca angka ini, kita lihat yang depan dulu. 1. 1 ada di ribuan, berarti 1000. Nah, kita lihat angka keduanya. Angka yang tengah, ratusan dan puluhan, itu adalah angka 0. Berarti kita tidak usah membacanya. Berarti langsung 1002. Nah, seperti ini. Berbeda dengan yang tadi ya. Nah, sekarang lanjut ke contoh berikutnya. Ini ada angkanya lebih besar daripada yang tadi. Tadi angka depannya 1, nah sekarang angka yang ada di ribuan adalah 2. Angka 2, ratusannya 0, puluhannya 0, dan satuannya 4. Kita akan coba membacanya dan menulisnya. Kita lihat angka 2. 2 ini menempati ribuan, berarti bisa dibaca 2000. Kita lihat angka paling belakang, karena di depannya angka 0, jadi kita lihat paling belakang adalah angka 4. Kita tuliskan satuannya. Nah, bilangan tersebut dibaca 2004. Kita lihat contoh selanjutnya. Yang lebih besar angkanya, oke, di sini ada angka yang lebih besar daripada contoh yang pertama dan kedua. Di sini angka depannya ada angka 2 yang menempati ribuan, menempati ratusan 0, menempati puluhan 0, dan yang menempati satuan 8. Maka kita akan membacanya dari depan dulu. 2 yang ada di depan adalah ribuan, jadi dibaca 2000. Nah, kita lihat bagian belakang.
ini 0, maka yang dilihat adalah satuannya. Satuannya adalah angka 8, maka kita tuliskan 8. Maka bilangan di atas dibaca 2008. Nah, seperti itu. Nah, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Kita sudah belajar cara menulis dan membaca bilangan, seperti pada contoh di bawah ini. Nah, untuk kedepannya kalian harus lebih semangat lagi ya belajar di rumah. Nah, untuk tugas-tugas yang diberikan oleh guru silahkan dikerjakan tepat waktu. Nah, untuk anak-anak yang belum paham dan belum mengerti, silahkan bisa komentar di kolom komentar yang ada di Classroom atau bisa juga menghubungi wali kelas. Nah, kami, Bu Rosa dan Bu Devi, pamit undur diri. Terima kasih.